Tes adalah salah satu bentuk uji kompetensi untuk mengukur tingkat kecapaian siswa. Untuk membuat sebuah tes seperti biasa, kita harus login sebagai seorang guru. Kemudian klik login. Pilih termodinamika. Pada option kita pilih tes. Sebelum membuat sebuah nama tes, terlebih dahulu kita harus memasukkan soal-soal yang ingin kita teskan. Pilih question. Tentukanlah jenis pertanyaan yang akan kita berikan kepada siswa. Misalnya, menjodohkan isian atau uraian atau pilihan ganda dengan satu jawaban benar. Pada saat ini saya akan memilih multiple choice single correct answer, yaitu tes pilihan ganda dengan satu jawaban yang benar. Kita bisa memasukkan pertanyaan itu pada mana, di bawah siapa. Untuk saat ini saya pilih without parent. Pada question tag kita bisa memasukkan soal-soalnya. Misalnya sebuah soal 1,5 meter kubik gas helium yang bersuhu 20 derajat Celcius dipanaskan secara isobarik sampai 87 derajat Celcius. Jika tekanan gas helium 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi, maka usaha yang dilakukan oleh gas helium adalah titik. Pada insert multiple choice kita bisa memasukkan variasi-variasi pilihan gandanya. Misalnya 60 kJ, 120 kJ. Kita bisa menambahkan misalnya 180 kJ, kemudian 200 kJ, dan 240 kJ. Ini adalah urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, atau dapat diibaratkan oleh A, B, C, D, dan E. Kemudian kita kunci. Jawaban yang benar adalah pada nomor 1. Kita pilih 60 kJ. Pada insert explanation kita bisa memasukkan penjelasan atau keterangan jawaban yang benar sebagai feedback nantinya. Misalnya adalah sebagai berikut. Kemudian klik save question untuk menyimpan pertanyaan, atau save question and create another untuk menuliskan pertanyaan berikutnya sekaligus menyimpannya. Karena kita akan membuat misalkan 10 pertanyaan atau 10 soal, maka kita pilih save question and create another. Lakukan dengan langkah yang sama untuk soal nomor 2 sampai soal nomor 10. Selanjutnya kita klik save question. Nampak sekarang saya telah memasukkan sebanyak 10 pertanyaan yang saya akan gunakan sebagai tes untuk semua peserta didik saya. Selanjutnya kita kembali ke tes. Kita buat tes baru. Klik add test. Pada
unit, biarkanlah secara default di root unit. Pada name kita bisa memasukkan misalnya uji kompetensi termodinamika. Misalnya waktunya adalah 60 menit. Bisa diulang sampai 2 kali. Pada maintain history kita bisa klik 2 kali pula. Kemudian pada mastery score kita bisa memasukkan standarnya. Misalkan siswa dikatakan berhasil apabila telah melewati angka 60. Pada advanced setting kita bisa memasukkan beberapa pengaturan lainnya. Misalnya untuk membuat random pada soal dan jawaban. Selanjutnya kita save and select question. Pada test question kita bisa memasukkan semua pertanyaan yang telah kita buat. Pada week atau bobot skor kita bisa memasukkan 10 skor. Artinya dalam satu pertanyaan betul nilainya adalah 10, sehingga jika 10 pertanyaan dijawab betul semua maka siswa nilainya adalah 100. Selanjutnya kita kembali ke test option dan kita simpan tes. Sebuah tes dengan nama uji kompetensi termodinamika telah berhasil kita buat. Untuk mengetahui apakah tes ini sudah sampai kepada halaman siswa, maka kita harus login dengan menggunakan username dan password siswa. Kita pilih termodinamika. Nampak pada materi pembelajaran ada uji kompetensi termodinamika. Kita pilih uji kompetensi termodinamika. Di sini ada beberapa informasi berkaitan dengan uji kompetensi termodinamika mengenai durasi waktu, jumlah soal atau pertanyaan, serta kita dapat mengikuti atau mengulangi sebanyak 2 kali. Jenis pertanyaan ditampilkan di sini adalah semuanya atau sekaligus, atau kita dapat mengatur satu persatu pada advanced setting pada halaman guru. Kemudian kita lanjut ke tes. Durasi waktu akan terus mundur. Misalkan saya akan menjawab pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga. Setiap pertanyaan antara satu siswa dengan siswa yang lain tentunya akan mengalami urutan yang berbeda, baik di acak soalnya maupun di acak opsi pilihan gandanya. Karena pada pengaturan pada advanced setting kita telah mengatur secara acak atau shuffle. Selanjutnya pertanyaan nomor 9. Dan terakhir pertanyaan nomor 10. Setelah betul-betul pasti dan terjawab semua, maka kirim tes. Maka ada keterangan bahwa skor tes kita adalah 100, artinya melewati skor standar yang telah ditetapkan yaitu 65. Sehingga siswa yang bernama Khairuddin dinyatakan lulus. Untuk melihat analisa tes,
kita klik analisa tes. Kita bisa melihat history dari jawaban yang telah kita kerjakan. Pada soal nomor 8, guru juga memasukkan penjelasan atau eksplanasi dari pertanyaan, sehingga pada history penjelasan tersebut juga ditampilkan.